Target locked. Selamat siang, saya berada di Polsek Ampuang Selatan di ruang jaga sementara menunggu Pak Kapolsek untuk berdiskusi beberapa hal. Salam Pak Kapolsek, salam. Saya John Balo dari channel Cerita JB dari redaksi Berita 3 dan Berita1.com. Tidak kebetulan dalam hidup saya sementara melakukan investigasi di Jalan Poros Tengah, namun saya merasa penting untuk juga mendapatkan beberapa informasi dari pihak Polsek tentang penerapan PPKM yang sementara berjalan dan mungkin situasi Kamtibmas di wilayah kerja dan para Polsek Ampuang Selatan ini. Mungkin hal yang pertama yang saya ingin tahu Pak Kapolsek, penerapan PPKM yang sementara berjalan yang kemudian akan berakhir pada tanggal 23 itu bagaimana animo masyarakat yang dibimbing baik itu oleh Polsek dan Ramil dan dari pihak aparat kecamatan, kelurahan, desa dan lain. Memang untuk PPKM penerapan di Kecamatan Ampuang Selatan dan di Ampuang Tengah maupun Ampuang Barat Daya di Manunggalon masih berjalan dengan baik. Masyarakat juga tidak dapat memahami tentang pentingnya protokol kesehatan untuk diterapkan, karena memang di pasar-pasar, khususnya pasar-pasar tradisional itu kita terus melakukan edukasi melalui public Kamtibmas yang ada, sehingga masyarakat taat terhadap protokol kesehatan. Jadi kalaupun ada hari pasar juga tetap masyarakat yang berjualan menggunakan masker, jaga jarak, ya, kurangi kerumunan, ya, menghindari kerumunan. Ya. Kemudian juga kami juga memberikan pemahaman juga bagi masyarakat yang datang berkunjung ke tempat-tempat objek wisata yang ada di sini untuk tetap juga mematuhi protokol kesehatan yang ada, karena ini biasanya yang dari luar sini, dari luar dari daerah, dari Kupang ataupun dari tempat-tempat lain yang datang berkunjung di sini ini, kadang-kadang mereka juga tidak taat terhadap protokol kesehatan tanpa sadar, karena pikir ini kan kampung. Nah, makanya tetap juga dengan paling Kamtibmas yang selalu standby di masing-masing desa maupun petugas yang biasanya ada di cabang melakukan justisi, kita menghimbau mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Oh, jadi ini ruang lingkup kerjanya masih sampai ke Ampuang? Ya, kita 3 kecamatan. Ya. Ampuang sampai Manunggalon juga ya? Ya, Manunggalon termasuk wilayah kerja dari Polsek Ampuang. Saya beberapa kali lewat jalur Sulamu menuju Puri. Ya. Ada ketemu beberapa juga anggota, baik itu Babin Kamtibmas, Babinsa. Ya. Kalau Puri itu sudah masuk ini apa? Ini ya Polsek tersendiri ya. Polsek tersendiri. Ampuang. Ya. Sebelum Puri naik Liu ke sini. Liu juga Polsek tersendiri. Ya. Manunggalon masuk wilayah kerja. Ya. Saya lihat aktivitas sekolah normal ya. Sekolah normal mereka pakai shift, pakai shift. Jadi mereka tidak full, jadi dibatasi durasi waktu. Jadi dari jam 8 sampai jam 10, kemudian nanti ada shift berikut lagi. Hanya mungkin sedikit saja proses sekolah. Tadi saya lihat kebanyakan pelajar itu saya jarang melihat mereka pakai masker. Tadi saya mau sempat ambil, saya lihat juga ada misalnya saya ketemu Kapolsek sekalian. Kenapa saya ingin sampai dengan ini ke Kapolsek? Karena jelas instruksi terakhir Presiden khusus untuk Nusa Tenggara Timur pada Pak Gubernur minta langsung kepada Kapolda dan Danrem untuk melakukan penetrasi secara sungguh-sungguh, karena jumlah terpapar COVID yang paling tidak 2 minggu terakhir 3 minggu terakhir itu di akhir bulan Juli dan masuk Agustus itu tinggi, sehingga diharapkan pihak Angkatan TNI bersama Polri itu bergandengan tangan menjadi ujung tombak untuk melakukan penetrasi terhadap masyarakat, terutama dalam masa pemberlakuan PPKM. Dari informasi saya pikir cukup berhasil Polsek ini, dan yang saya ingin menggali sedikit informasi Pak Polsek. Kira-kira tahu nggak jumlah yang terpapar di wilayah tugas dari para Polsek? Jumlah pastinya yang sampai hari ini kami belum dapat informasi secara detail karena dia suka berubah-ubah ya. Ada bisa hari ini di sana ada 2 yang terkonfirmasi
terkonfirmasi ya, baru-baru ada petugas nakes kita di Logam ada 2 terkonfirmasi positif. Nah setelah itu lagi kita belum tahu perkembangan lagi, karena sekarang ini juga ada di beberapa desa masih melakukan vaksin. Nah, terus dijalankan vaksin, kemudian seperti yang Bapak katakan ada siswa yang mungkin tidak menggunakan masker. Kalau di sekolah tetap mereka menggunakan masker. Mungkin pada saat pulang sekolah mereka, karena kita sini kan tidak ada sarana transportasi angkutan umum, sehingga mereka berjalan kaki. Jadi itu mungkin mereka lelah karena menggunakan masker itu. Oke, jadi paham. Yang terakhir mungkin situasi Kamtibmas di masa pandemi, terutama di masa PPKM ini, bagaimana? Kalau untuk situasi Kamtibmas di 3 kecamatan diwai oleh Kapolsek Amfuang Selatan ini masih kondusif, sangat kondusif. Kalau saya melihat sangat kondusif karena saya ada beberapa kali pulang dari Kapuri itu, bahkan sampai hampir subuh, lewati jalan itu aman luar biasa. Jadi harapan saya juga sebagai masyarakat, sebagai media, agar sekiranya Pak Kapolsek hal yang sementara berjalan dipertahankan, hendaknya kemudian ditingkatkan. Mungkin lebih maraton bekerja dengan pola sistem yang lama. Kalau boleh saya sarankan, sistem gotong royong itu paling tepat yang tingkat oleh nenek moyang kita. Libatkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan juga para orang muda. Biasanya kita kalau ini kita dengan stakeholder yang ada di kecamatan ini, bergandengan tangan dengan Babin Kamtibmas maupun dengan tokoh-tokoh agama, para pendeta yang ada sini untuk memberikan dukungan. Pada saat setelah kebaktian di gereja, kita minta juga sosialisasi. Tapi sini gereja normal kan? Gereja sini masih normal, tapi dibatasi juga Pak. Jumlah ya? Jumlah. Memang kalau di Kota Kupang belum. Di Kabupaten Kupang saya lihat beberapa juga sudah bergerak. Kalau di kabupaten lain saya lihat Soe belum, Keva sebagian jalan, sebagian tidak. Tambua itu normal yang saya pantau ya. Minggu lalu saya ada di daratan timur juga di Keva. Yang terakhir, apa harapan dari para Bapak Kapolsek selama ada masa pandemi, kemudian menangani Kamtibmas, sinergisitas seperti apa yang kemudian menjadi suasana ini kondusif? Ya, tentunya kita mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat. Kita boleh berkoar-koar, menghimbau-himbau, istilahnya kita keliling-keliling dari desa-desa, tapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden ini, maka itu akan sia-sia. Jadi perlu ada istilahnya kita kolaborasi dengan masyarakat sama-sama untuk kita ini mendukung apa yang menjadi program dari pemerintah untuk mengatasi atau menghentikan laju pandemi ini. Di wilayah kerja Polsek ini ada tempat karantina khusus kah atau selalu dia isoman? Dia karena sementara ini karantina khusus, mereka isoman di rumah masing-masing. Tapi dipantau oleh petugas yang ada. Petugas kesehatan. Di belum ada angka kematian ya? Di sini belum ada. Belum ada ya. Ini dari tadi kita sudah mau mengakhiri. Tapi saya belum tahu nama Simon Lado. Lado ini di Fontaine kan? Fatveto. Ada juga Lado di Fontaine, ada juga. Martin Lado itu mungkin masih bagian dari keluarga Bapak yang ini. Kalau Martin Lado teman saya. Saya pikir itu. Terima kasih banyak Pak Kapolsek. Salam hormat saya buat seluruh pasukan, seluruh personil. Sampai Pak Kapolsek. Mohon maaf, saya punya kerinduan besar untuk ketemu Kapolsek, tetapi karena beliau punya tugas yang juga mengemban. Jadi kita tidak ketemu, saya sudah puas ketemu dengan Pak Kapolsek. Terima kasih atas semua informasinya. Nanti saya minta nomor telepon supaya saya tayangkan ke YouTube. Saya kirim ke WA supaya bisa ditonton. Mungkin lewat kehendak Tuhan, sehingga ini sore pun saya bisa dapat ketemu dengan Bapak di tempat ini guna untuk menceritakan keadaan dalam lingkungan atau wilayah RT 07 Dusun Obenak 2 Desa Huek Mutu. Yang pertama begini Pak, masalah jalan ya sekarang
terus teranglah kalau di jalan di muka ini memang sudah bagus, kelihatannya sudah bagus nih. Tapi masih ada jalur-jalur kecil masuk ke dalam. Di kampung ya? Ya, Ya. masuk ke, ada jalur-jalur kecil yang masuk ke dalam itu ada berapa jalur? Ada 2 jalur untuk kami RT 07 dan RT 07 ini masih ada 2 jalur yang belum sempat diperbaiki atau diperhatikan. Yang kedua, saya berbicara tentang pembangunan dalam wilayah RT 07 ini. Dalam saya punya masyarakat itu ya mau dibilang ini tahun kami yang hanya untuk mau dapat sumbangan itu cuma 1 orang saja. Sumbangan apa misalnya? Sumbangan dari pemerintah. Pemerintah apa? PKH kah? Apalagi bantuan langsung tunai ke apa misalnya? Bantuan langsung tunai dari presiden. Ya. Oke. Cuma 1 orang saja. Cuma 1 orang saja. Nah, yang lain itu ya belum dapat. Mungkin Tuhan yang belum ini. Si tunggu dia pun saat. Tapi Pak RT sudah data nama-nama yang layak, yang pantas, serahkan ke pihak desa sudah. Sudah. Memang kalau tidak salah yang saya tahu itu dia bertahap. Iya. Jadi misalnya kita pasti akan ada lagi yang lain. Jadi sabar dulu ya, sabar Iya. dulu. Terima kasih ini informasi. Silakan Iya. Pak Ferry. Nah, kalau masalah air ini kami di Huek Nutu seluruhnya. Kalau musim panas begini kami setengah mati dengan air. Tidak Karena ada sumber air di sini. tidak ada sumber airnya, cuma 1 saja di atas. Berapa kilo dari sini tuh? Dari sini tidak sampai 1 kilo. Itu apa? Mata air atau bendungan atau apa? Itu mata air. Mata air ya? Ya, kita Tapi harap tidak pernah surut sepanjang tahun atau? tidak. Ya. Sudah berapa periode yang kita pakai dari sana ini apa? Pasang lidi pipa. Ya. Pertama Bayar pipa tidak besi. Pertama pipa besi, yang keduanya ini pipa karet. Tidak bayar tuh? Tidak bayar. Ini pipa karet ini dapat dari mana? Bantuan dari pemerintah. Iya. Soal jalan sebentar saya mau tanya lebih berjalan. Jalan itu kan di setiap desa itu ada dana desa. Pak Ferry tidak bisa usulkan lewat dana desa. Waktu tahun 2017 itu saya sudah usulkan. Dan proposalnya sudah untuk memperhatikan kampungnya. Ada jalur 1 dari sana sampai di belakang kampung sini, tapi mulai saat itu sampai saat ini belum terjawab. Berapa kilo kira-kira panjangnya? 1 kilo lebih lah. 1 kilo Ya. lebih ya. Oh, jadi sudah pernah ajukan, tetap Sudah. Dan itu Sudah. akan sesungguhnya yang begitu-begitu kalau tidak bisa diurus oleh pemerintah kabupaten, itu kan ada dana desa. Harusnya kepala desa dengan perangkatnya seperti RT, RW dan kepala dusun segala macam itu bisa berembuk untuk secara perlahan-lahan. Ya. Memang tidak bisa hotline juga, mungkin dia lapen saja atau gimana. Oke. Ya. Terima kasih informasi yang baik. Nah, hal yang berikutnya saya ingin tahu ini hasil bumi apa yang paling menonjol di desa Huek Nutu. Kalau kita di Huek Nutu ini kita punya hasil bumi cuman ini asam dengan lato atau mai. Lato itu, Ya. lato sama asam ya. Ya. Kalau musim hujan ya lato, kalau musim panas asam. Kalau ada ubi apa? Ubi ada nggak? Kalau ubi ada, Nah, ada. Kalau sampai tapi sekarang itu juga ada. ya. Ya, Lumayan ya. lumayan. Artinya cukup membantu kehidupan masyarakat Ya. sendiri kok. Ya, cukup. Oh, Setiap artinya- kali hari pasar macam ke hari biasa kan kita dari sini bawa ubi Oke, kita cari kayu, daun ubi, Ubi, bawa kita kemana? bawa tekari. pasar Tekari. Ya. Oh. Seminggu 1 kali pasar Iya, Tekari itu. iya, iya. Bisa mencukupi kebutuhan. Artinya cukup tapi ya. Dalam rumah, Cukup. ya. Dan berarti yang mendasar itu air ada tetapi instalasinya Iya. atau jaringannya belum Jaringannya ada. belum ada. Yang membutuhkan jadi bahwa kondisi keamanan di desa, di lingkungan
Tapi amannya selalu aman, Aman. tidak ada apa-apa. Aman, ya? Ya. Terus dengan kondisi pandemi yang sementara lagi wabah dunia ya, Ya. terutama NTT sekarang ini pada tingkat yang cukup tinggi ya. Ya. Nah di desa Heknutu itu kemana? Kami di desa itu aman, Tidak ada sama sekali ya. ada. Nah, itu ya. Nah kalau walaupun aman, tetapi juga saya sarankan karena ini dia ternyata sekarang sudah menjadi apa nama trans utama. Trans utama, Nah, ya. trans utama di mana banyak masyarakat yang lalu lalang. Ya. Apalagi Bapak RT ada jualan seperti ini. Ya. Ini pasti ada banyak masyarakat yang mampir. Ini hati-hati kalau masyarakat itu tidak tahu apakah mereka juga bersih atau tidak. Ya. Jadi saya sarankan prokes ya, apa nama protap kesehatan itu tetap. Kalau keluar rumah, bapak mau pakai masker, adik-adik juga pakai masker. Bicara kalau jaga jarak begini, jangan kumpul-kumpul, secara pesta jangan terlalu rame-rame juga. Karena memang kita sudah tahu ketemu saudara yang lain apakah suka atau tidak. Ini barang dia sudah bisa dilihat dengan mata, ya. Tapi yang utama kita tetap bertakwa, berpasrah pada Tuhan, karena tidak ada satu peristiwa pun di kolong langit itu tanpa izin Tuhan, ya. Jadi peristiwa sore ini juga Pak Ferry dan Ibu dan adik ini bukan kebetulan. Yakin bahwa ini bagian daripada rencana kehidupan saya, rencana kehidupan Pak Ferry dan mungkin saja masyarakat di sini pertemuan kita. Saya izin saya akan suarakan ini lewat YouTube. Kita sama-sama berdoa, siapa tahu lewat YouTube ini dinonton oleh pejabat dan masyarakat luas, mereka bisa merespon akan keberadaan ini desa ya. Listrik aman toh? Kalau masalah listrik ya kita orang belakang ini belum. Jaringan Iya, kemana ya? karena cuman waktu pasang tiang itu cuman lewat jalan umum saja, tapi Oh, belum masuk ke jalur-jalurnya jalan. belum ada. Mungkin tingkat kebatasan penduduk atau Iya. belum ada masyarakat yang sungguh-sungguh meminta. Ya. Oh, listrik juga salah satu ya. Iya. Oke. Keadaan Kamtibmas di sini aman toh, keamanan Aman, desa aman. aman ya. Iya. Masyarakat Iya. itu semua kedua. Ya. Covid juga tidak ada sama Tidak sekali. ada. Wah, luar biasa dipertahankan Pak Ferry. Salam buat Pak Desanya, pertahankan agar memang tetap masyarakat sehat, jangan ada yang terjangkit ataupun terpapar COVID-19 ini, karena ini kan jauh sekali dari jangkauan rumah sakit. Terkadang minta maaf kalau orang desa ini kan kurang paham ini. Dia punya gejala-gejala tiba-tiba gejala-gejala yang Supara, Iya. Supara nggak tahu. baru bawa. Jadi, Sampai di sana cek tidak datang. nah, positif. Iya. Oleh karena itu, tolong sampaikan salam hormat saya kepada seluruh masyarakat RT dulu, terus masyarakat desa, terutama di desa, terus suruhkan untuk menggunakan prokes. Karena kita tidak tahu, apalagi ini kan trans utama ya. Jadi, terus ada harapan apa Pak Ferry tentang pembangunan di sini? Kalau kami di RT 07 ini, saya sebagai RT. ketua RT, saya punya harapannya yang pertama itu kami harap supaya kalau bisa tolong perhatian kami dengan air Air, ya? bersih ini. Ada bendungan atau embung sini atau tidak? Di sini tidak ada bendungan, hanya ada mata air. Mata air embung tidak ada, bendungan tidak ada juga? Ya, tidak ada. Baik, oke. Embung tidak ada, Ya. mata air tidak ada. Tapi mata air, kira-kira dia cukup mengalir ini desa atau cuma ini RT saja? Atau ada dengan RT lain? Cukup desa? untuk ini desa. Dulu masih paket pipa besi itu tembus sampai di ujung desa. Oh begitu. Iya, sampai di Tempuna sana. Kenapa tidak di ini ya, Iya. dipertahankan? Tapi setelah itu tahun berapa itu? Tahun 2013 itu tidak mengalir sampai sekarang. Ini tahun ini baru Tidak. sambung pakai ini pipa karet. Dia mengalir harus pakai hidran kah? Pakai mesin? Bisa apa tahu? Tidak, itu sedot langsung. Sedot pakai apa? Sedot pakai, pokoknya pakai pipa lah. Pasang pipa, di ujung pipa itu ada pakai saringan. Jadi tusuk langsung di dalam kolom. Dalam air? Ya. Oh. Jadi diisap sendiri. Dia langsung mengalir ke atas. Dia harap Ada pakai bak tampungan di kalau dia di pakai itu kurang. Jadi Iya. memang ternyata mesti pakai mesin. Iya. Terkecuali kita Kalau debit air menurun, pasti tidak kuat Iya. dorong. terkecuali kita bikin bendungan kecil satu baru bisa. Bikin bak penampung. Iya. Atau bak penampung desa. Reservoir. Ya. Iya. Memang ada bak penampung tapi ukurannya kecil. Ukurannya ya Belum memadai. ya. Belum bisa mengalir seluruhnya Iya. ya. Oke, gitu ya.
Oh begitu ya. Baik, jadi harapan Pak Ferry air ya terutama ya. Terutama air. Mana? Lampu juga. Air dengan listrik. Kami di sini yang dengan jalan ini. Ya, oke, masuk. habis itu kalau untuk saya sekarang rencananya mau membangun satu pasar di Kuit Nutup. Tapi itu Iya. pasar. Ya, karena dulu itu ada, tapi mulai dari COVID ini keluar langsung tutup sampai sekarang. Itu pasar kampung kan? Ya, pasar kampung. Oh jadi sini ada bangun pasar. Iya. Wah, luar biasa. Jadi masyarakat desa Ibnutu pingin kalau bisa ada satu pasar sendiri di desa Ibnutu Iya. untuk mengekspos hasil Iya, bumi iya. daripada Dari hasil masyarakat. Oke, terima kasih. Pak Ferry dan Ibu banyak setelah mendapatkan informasi ini. Tentu kita semua punya harapan. Ketika saya ekspos nanti bisa ditanggapi oleh para pemegang atau stakeholder, para pemegang kekuasaan untuk bisa kemudian memperhatikan suara yang saya dengar. Saya terima kasih banyak Pak Ferry, Ibu, adik-adik semua yang Tuhan memberkati kita dan jaga kesehatan ya. Tetap taat prokes kesehatan karena COVID ini dia sudah dapat lihat sama sekali bisa dia baju. iya betul. Dia sama sekali tidak terukur, hanya tetap tahu. Tidak terasa, Ya, tidak dengan terasa. kaget saja. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu, Pak Ferry sudah mau Sama-sama. melayani Terima kasih saya. banyak juga, Bapak. bahkan sudah memberikan informasi. Percaya bahwa pasti akan saya suarakan secara baik dan benar. Amin. Terima kasih dan selamat sore, Tuhan memberkati ya.